어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Aulia Rahma, mahasiswi semester 5 Prodi Manajemen Bisnis di STI Wali Songo, Keraton Pasuruan. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah UMKM dan Bisnis Retail yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu Ibu Nur Komaria SEMM. Materi yang akan saya presentasikan dengan judul Meraih Keunggulan Kompetitif melalui Manajemen Sumber Daya Manusia. Manajemen sumber daya manusia bukan hanya urusan administratif, melainkan faktor kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif perusahaan. Yang pertama, mengapa SDM berperan penting untuk keunggulan kompetitif ini? Karena keunggulan kompetitif merupakan keunggulan yang membuat perusahaan berbeda dan lebih baik dari pesaing. Misalnya, produk unggulan, biaya operasional rendah, atau layanan prima. Sumber daya manusia menjadi pondasi karena semua strategis bisnis dijalankan oleh orang-orang di dalam perusahaan tersebut. Yang kedua, apa arti mengoptimalkan potensi karyawan? Arti mengoptimalkan potensi karyawan meliputi aktivitas seperti rekrutmen orang yang tepat, pelatihan dan pengembangan keterampilan, penilaian kinerja konduktif, serta pemberian penghargaan yang sesuai. Semua ini bertujuan untuk membuat karyawan bekerja secara maksimal dan sesuai dengan visi perusahaan. Dan yang ketiga, hubungan antara kinerja dan tujuan bisnis. Kinerja individu yang baik akan berdampak pada kinerja tim dan departemen, yang akhirnya membantu perusahaan mencapai target bisnis, seperti penjualan yang meningkat, pangsa pasar yang lebih besar, dan kepuasan pelanggan yang tinggi. Lanjut slide yang kedua, yaitu pentingnya sumber daya manusia sebagai aset strategis perusahaan. Dalam hal ini, poin penting utamanya adalah sumber daya manusia bukan hanya bisa operasional, melainkan aset strategis yang menjadi dasar keberhasilan perusahaan. Kontribusi sumber daya manusia terfokus pada 3 aspek utama, sebagai modal utama, sumber keahlian dan keterampilan, serta pendorong inovasi dan kreativitas. Yang pertama, modal utama. Yang kedua, keahlian dan keterampilan. Yang ketiga, inovasi dan kreativitas. Yang pertama, modal utama. Modal utama adalah modal yang digunakan oleh perusahaan dalam jangka panjang untuk mendukung aktivitas usaha utama. Poin pentingnya yaitu karyawan. Karyawan adalah aset paling berharga karena mereka adalah pelaksana semua strategis bisnis, pemelihara hubungan dengan pelanggan, dan penggerak aktif perusahaan sehari-hari. Keunggulan kompetitif yang berkelanjutan tidak dapat dicapai tanpa orang-orang yang berkualitas. Contohnya, sebuah perusahaan jasa konsultasi menganggap setiap konsultan sebagai modal utama. Mereka fokus pada perekrutan dan retensi konsultan dengan pengalaman luas di bidang industri lokal. Akibatnya, perusahaan mampu memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan klien,
sehingga mendapat kepercayaan dan menjadi pilihan utama dibandingkan pesaing. Yang kedua, keahlian dan keterampilan. Keahlian merupakan pemahaman mendalam dan kemampuan khusus yang dimiliki seseorang. Keterampilan merupakan kemampuan praktis untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Poin pentingnya yaitu keahlian khusus dan keterampilan yang terampil pada karyawan akan menghasilkan produk atau layanan berkualitas tinggi yang pada gilirannya meningkatkan nilai perusahaan dan daya saing di pasar. Contohnya, sebuah usaha rumahan tekstil di Malang yang membangun tim pekerja dengan keahlian khusus dalam bordir tradisional di Jawa Timur. Keterampilan mereka yang terampil membuat produk bordir memiliki detail yang persis dan estetika yang menarik, sehingga dapat dijual ke pasar luar kota, bahkan diekspor ke negara tetangga dengan harga yang kompetitif. Dan yang ketiga, inovasi dan kreativitas. Inovasi adalah proses menerapkan ide kreatif menjadi produk. Kreativitas adalah kemampuan menghasilkan ide unik atau berbeda. Poin pentingnya yaitu karyawan yang termotivasi dan merasa terlibat dalam perusahaan akan cenderung memberikan ide-ide baru, menemukan cara yang lebih efisien untuk bekerja, dan menciptakan produk atau layanan yang inovatif untuk kebutuhan pasar yang berubah-ubah. Contohnya, sebuah startup teknologi lokal melaksanakan program ide hari ini, di mana karyawan dapat mengajukan ide kreatif untuk membangun fitur aplikasi. Salah satu ide dari tim pengembangan menghasil fitur pelacak pengiriman barang secara real time yang disesuaikan dengan kondisi jalan. Fitur ini membuat aplikasi mereka lebih diminati oleh pengguna lokal, meningkatkan pangsa pasar hingga 10% dalam 6 bulan. Lanjut slide ketiga, yaitu mengembangkan kompetensi inti karyawan. Poin penting utamanya adalah kompetensi inti adalah seperangkat keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang dibutuhkan karyawan untuk mendukung pencapaian tujuan bisnis perusahaan. Pengembangan kompetensi inti dilakukan melalui 3 tahap. Identifikasi kebutuhan, pelatihan dan pengembangan, serta evaluasi dan peningkatan berkelanjutan. Penjabaran dan contoh masing-masing poin adalah: 1. Identifikasi kebutuhan. 2. Pelatihan dan pengembangan. 3. Evaluasi dan peningkatan berkelanjutan. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Identifikasi kebutuhan adalah proses mengenal dan mengidentifikasikan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Poin pentingnya yaitu tahap awal yang krusial untuk memastikan upaya pembagian tidak sia-sia, melibatkan analisis tujuan bisnis perusahaan dan pembandingan dengan kompetensi yang dimiliki karyawan saat ini untuk menentukan celah yang perlu diisi. Contohnya, sebuah perusahaan retail di Malang memiliki tujuan bisnis untuk meningkatkan penjualan melalui layanan pelanggan yang lebih baik dalam 1 tahun ke depan.
Setelah analisis ditemukan bahwa sebagian besar staf kasir dan pramuniaga belum memiliki kompetensi dan komunikasi efektif dan penanganan keluhan pelanggan. Oleh karena itu, kedua kompetensi tersebut diidentifikasikan sebagai kebutuhan utama yang perlu dikembangkan. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan. Pelatihan adalah upaya memberikan pengetahuan atau keterampilan yang spesifik. Pengembangan adalah proses jangka panjang untuk meningkatkan kapasitas karyawan. Poin pentingnya yaitu memberikan program atau aktivitas yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Bisa berupa pelatihan langsung, pembelajaran mandiri, bimbingan dari mentor, atau pengalaman kerja di proyek baru. Contohnya, berdasarkan identifikasi kebutuhan di perusahaan retail tersebut, mereka mengadakan pelatihan, komunikasi, dan layanan pelanggan unggul selama 2 hari yang dipandu oleh instruktur ahli dari lokal. Selain itu, setiap karyawan juga ditempatkan dengan mentor yang pengalaman lama dalam menangani pelanggan, serta diberikan modul pembelajaran daring untuk dipelajari secara mandiri. Yang ketiga, evaluasi dan peningkatan. Evaluasi adalah proses mengukur kinerja, kompetensi, dan kontribusi karyawan. Peningkatan adalah tindakan yang dilakukan setelah evaluasi. Poin pentingnya yaitu mengukur efektivitas program pengembangan yang telah dilakukan untuk melakukan penyesuaian jika diperlukan. Evaluasi bisa dilakukan melalui tes pengetahuan, observasi kinerja, atau umpan balik dari pelanggan dan rekan kerja. Contohnya, 3 bulan setelah pelatihan, perusahaan retail melakukan evaluasi dengan cara mengamati kinerja staf saat melayani pelanggan dan menyebarkan kuesioner kepada 100 pelanggan acak. Ditemukan bahwa tingkat kepuasan pelanggan meningkat 15%. Namun, sebagian staf memiliki kesulitan dalam menangani kasus keluhan yang kompleks. Oleh karena itu, perusahaan mengadakan pelatihan lanjut khusus untuk penanganan kasus kompleks dan menambahkan sesi diskusi kelompok untuk berbagai pengalaman antar staf. Lanjut slide yang keempat, yaitu menciptakan budaya organisasi yang mendukung. Poin penting utamanya yaitu budaya organisasi dan nilai norma. Budaya dan organisasi adalah nilai, norma, dan cara kerja yang menjadi ciri khas perusahaan yang berperan penting dalam mendukung kinerja karyawan dan pencapaian tujuan bisnis. 3 elemen kunci untuk membangun budaya yang mendukung adalah komunikasi terbuka, kerjasama tim, serta etika dan integritas. Yang pertama, komunikasi terbuka. Yang kedua, kerjasama tim. Yang ketiga, etika dan integritas. Yang pertama, komunikasi terbuka, di mana poin pentingnya yaitu membangun saluran komunikasi yang jelas dan terbuka antara semua tingkatan, seperti karyawan dan manajemen,
antar karyawan agar informasi dapat mengalir dengan lancar, masalah dapat diidentifikasikan dan diselesaikan cepat, serta karyawan merasa dihargai dan terdengar. Contohnya, sebuah perusahaan makanan olahan menerapkan jam ngobrol santai setiap hari Selasa dan Kamis sore, di mana manajemen dan karyawan dapat berkumpul untuk berbicara tentang pengembangan pekerjaan, ide baru, atau bahkan masalah pribadi yang mungkin mempengaruhi kinerja. Selain itu, mereka juga memiliki kontak saran daring yang anonim untuk karyawan yang ingin menyampaikan masukan tanpa rasa khawatir. Hal ini membuat informasi tentang kendala produksi dapat disampaikan cepat dan diatasi, mengurangi waktu henti hingga 8%. Yang kedua, kerjasama tim. Poin penting dalam hal ini adalah mendorong kolaborasi antara individu atau departemen agar semua pihak bekerja sama menuju tujuan bersama, memanfaatkan keahlian masing-masing untuk menghasilkan hasil yang lebih baik daripada bekerja secara individu. Dan yang ketiga, etika dan integritas. Poin pentingnya yaitu mempromosikan standar perilaku yang baik, kejujuran, dan tanggung jawab dalam semua aktivitas perusahaan, baik dalam berinteraksi dengan karyawan, pelanggan, maupun mitra bisnis, untuk membangun kepercayaan dan reputasi yang baik. Contohnya, sebuah perusahaan konstruksi memiliki kebijakan etika yang jelas tentang penggunaan bahan bangunan berkualitas, standar, dan transparansi dalam perhitungan biaya. Lanjut slide kelima, yaitu membangun sistem kompensasi yang kompetitif. Poin penting utamanya adalah sistem kompensasi yang kompetitif berperan untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi karyawan, sekaligus memastikan perusahaan tetap bersaing di pasar tenaga kerja. Terdiri dari tiga komponen utama: gaji dan tunjangan, insentif dan bonus, serta manfaat karyawan. Penjabaran dari contoh masing-masing poin tersebut. Yang pertama, gaji dan tunjangan. Gaji dan tunjangan merupakan bentuk kompensasi dari perusahaan kepada karyawan. Poin pentingnya adalah memberikan upah dasar dan tunjangan yang sejalan dengan standar pasar dan sesuai dengan kinerja serta tanggung jawab karyawan. Hal ini mencegah karyawan berpindah pesaing dan memastikan rasa keadilan di antara mereka. Yang kedua, insentif dan bonus. Insentif dan bonus ialah bentuk penghargaan finansial atau non-finansial yang diberikan perusahaan kepada karyawan. Poin pentingnya memberikan imbalan tambahan sebagai apresiasi atas pencapaian target individu atau perusahaan, yang bertujuan mendorong karyawan untuk bekerja lebih baik dan fokus pada hasil yang diinginkan. Contohnya, sebuah perusahaan distribusi barang menetapkan target penjualan bulanan untuk setiap tim lapangan. Jika tim berhasil mencapai atau melampaui target,
mereka akan mendapat bonus tunai sebesar 10% dari total penjualan yang dicapai. Selain itu, karyawan dengan kinerja terbaik dalam setahun akan mendapatkan insentif berupa tiket liburan bersama keluarga. Program ini membuat toko penjualan perusahaan meningkat 25% dalam setahun. Dan yang ketiga, manfaat karyawan. Dalam hal ini, poin pentingnya yaitu menjelaskan fasilitas dan jaminan tambahan yang komprehensif untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan, sehingga mereka dapat fokus pada pekerjaan tanpa khawatir tentang masalah pribadi seperti kesehatan atau masa depan. Lanjut slide ke-6, yaitu menerapkan pelatihan dan pengembangan berkelanjutan. Poin penting utamanya adalah pelatihan dan pengembangan berkelanjutan bukan hanya satu kali aktivitas, melainkan upaya terus-menerus untuk meningkatkan kompetensi karyawan, mendukung pertumbuhan karir, dan memastikan perusahaan adaptif terhadap perubahan pasar. Terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama, program pelatihan. Dalam hal ini, poin pentingnya adalah memberikan pembelajaran formal seperti kelas atau workshop dan informal seperti pembelajaran dari rekan kerja atau proyek nyata yang disesuaikan kebutuhan, kompetensi karyawan, dan tujuan bisnis perusahaan. Contohnya, sebuah perusahaan produk kosmetik lokal di Malang memiliki program penelitian ganda. Secara formal, mereka mengadakan workshop bulanan tentang pengetahuan produk dan teknik penjualan. Dan yang kedua, pengembangan karir. Dalam hal ini, poin pentingnya yaitu memberikan kesempatan bagi karyawan berpotensi untuk mengembangkan jabatan atau keterampilan lebih lanjut, sehingga mereka merasa memiliki masa depan yang jelas di perusahaan dan termotivasi untuk berkontribusi lebih banyak. Contohnya, sebuah bank cabang memiliki program talenta berpotensi di mana karyawan yang menunjukkan kinerja baik dan memiliki minat pada manajemen akan diberikan kesempatan untuk mengikuti proyek perencanaan strategis cabang. Dan yang ketiga, mentoring dan coaching. Poin pentingnya yaitu memberikan bimbingan pribadi dari mentor atau coach yang berpengalaman untuk membantu karyawan mengatasi tenaga kerja, mengembangkan keterampilan khusus, dan merencanakan langkah karir mereka. Contohnya, sebuah perusahaan arsitektur di Malang menerapkan sistem mentoring di mana setiap arsitek muda ditempatkan dengan partner perusahaan sebagai mentor. Mentor memberikan bimbingan tentang desain proyek, penanganan klien, dan pengembangan portofolio kinerja. Lanjut slide yang ke-7, yaitu meningkatkan keterlibatan dan kepuasan karyawan. Poin penting utamanya adalah keterlibatan dan kepuasan karyawan berdampak langsung pada produktivitas, retensi talenta, dan kualitas layanan atau perusahaan. 4 elemen kunci mencapainya adalah: yang pertama, pengakuan dan apresiasi.
Poin pentingnya yaitu menghargai kontribusi dan presentasi karyawan secara teratur, membuat mereka merasa bernilai, meningkatkan motivasi, dan mendorong mereka untuk terus memberikan hasil yang terbaik. Dan yang kedua, komunikasi efektif. Poin pentingnya yaitu membangun saluran komunikasi yang jelas, terbuka, dan dua arah antara manajemen dan karyawan agar informasi mengalir lancar. Kekhawatiran dapat disampaikan dan karyawan merasa terdengar. Contohnya, sebuah perusahaan percetakan menggunakan aplikasi internal untuk berbagai informasi pengembangan proyek, jadwal produksi, dan penggunaan penting. Selain itu, manajemen mengadakan rapat terbuka setiap bulan, di mana karyawan bisa menyampaikan ide dan keluhan. Yang ketiga, kesempatan pengembangan. Poin pentingnya yaitu memberikan akses untuk belajar hal baru dan mengembangkan keterampilan, membuat karyawan merasa perusahaan peduli dan pertumbuhan mereka sehingga meningkatkan loyalitas dan kepuasan. Contohnya, sebuah agen digital memberikan anggaran pelatihan tahunan bagi setiap karyawan untuk mengikuti kursus dan workshop yang sesuai dengan bidang kinerja mereka, seperti desain grafis dan strategi media sosial. Dan yang terakhir, lingkungan kerja positif. Poin pentingnya yaitu menciptakan suasana kerja yang ramah, suportif, dan menyenangkan, membantu mengurangi stres, meningkatkan kolaborasi, dan membuat karyawan betah di perusahaan. Slide ke-8 yaitu mengelola talenta dan suksesi kepemimpinan. Poin penting utamanya adalah pengelolaan talenta dan perencanaan suksesi kepemimpinan adalah kunci untuk memastikan perusahaan memiliki sumber daya manusia yang mampu menjalankan strategi bisnis dan menjaga kelangsungan perkembangannya. Terdiri dari 3 elemen utama, yaitu yang pertama, identifikasi talenta. Poin pentingnya yaitu membangun program yang terstruktur untuk mengenal karyawan dengan potensi tinggi yang dapat mengembangkan diri menjadi pemimpin atau mengisi peran kunci di masa depan. Identifikasi dilakukan melalui evaluasi kinerja, observasi keterampilan kepemimpinan, dan umpan balik dari rekan kerja serta atasan. Dan yang kedua, perencanaan suksesi. Poin pentingnya yaitu mendesain rencana terarah untuk menggantikan posisi kepemimpinan strategis seperti direktur atau manajemen departemen agar tidak terjadi kekosongan yang mengganggu operasional perusahaan. Rencana ini mencakup identifikasi calon pengganti, pengembangan kompetensi yang dibutuhkan, dan tahap transisi yang jelas. Dan yang ketiga, pemberdayaan. Poin pentingnya yaitu memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengambil peran kepemimpinan, baik dalam proyek khusus maupun tanggung jawab tambahan, agar mereka dapat mengembangkan kemampuan kepemimpinan secara praktis dan merasa memiliki kontribusi yang lebih besar terhadap perusahaan.
Contohnya, sebuah perusahaan startup teknologi di Malang memberdayakan karyawan dengan memberikan kesempatan untuk memimpin tim proyek kecil sesuai dengan minat dan keahlian mereka. Slide ke-8 yaitu mengelola talenta dan suksesi kepemimpinan. Poin penting utamanya adalah pengelolaan talenta dan perencanaan suksesi kepemimpinan adalah kunci untuk memastikan perusahaan memiliki sumber daya manusia yang mampu menjalankan strategi bisnis dan menjaga kelangsungan perkembangannya. Terdiri dari 3 elemen utama, yaitu yang pertama, identifikasi talenta. Poin pentingnya yaitu membangun program yang terstruktur untuk mengenal karyawan dengan potensi tinggi yang dapat mengembangkan diri menjadi pemimpin atau mengisi peran kunci di masa depan. Identifikasi dilakukan melalui evaluasi kinerja, observasi keterampilan kepemimpinan, dan umpan balik dari rekan kerja serta atasan. Dan yang kedua, perencanaan suksesi. Poin pentingnya yaitu mendesain rencana terarah untuk menggantikan posisi kepemimpinan strategis seperti direktur atau manajemen departemen agar tidak terjadi kekosongan yang mengganggu operasional perusahaan. Rencana ini mencangkup identifikasi calon pengganti, pengembangan kompetensi yang dibutuhkan, dan tahap transisi yang jelas. Dan yang ketiga, pemberdayaan. Poin pentingnya yaitu memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengambil peran kepemimpinan, baik dalam proyek khusus maupun tanggung jawab tambahan, agar mereka dapat mengembangkan kemampuan kepemimpinan secara praktis dan merasa memiliki kontribusi yang lebih besar terhadap perusahaan. Slide yang ke-9 yaitu memanfaatkan teknologi untuk optimalisasi sumber daya manusia. Poin penting utamanya adalah teknologi menjadi alat penting untuk menyederhanakan proses, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat berbagai aktivitas manajemen sumber daya manusia. 3 aplikasi teknologi utama yang dapat dimanfaatkan adalah: yang pertama, sistem informasi sumber daya manusia. Poin pentingnya yaitu menggunakan platform terintegritas untuk mengelola seluruh data dan proses sumber daya manusia, seperti absensi, evaluasi kinerja, dan administrasi gaji secara terpusat, sehingga mengurangi kesalahan maksimal, mempercepat proses, dan memudahkan akses informasi yang akurat. Yang kedua, aplikasi pelatihan online. Poin pentingnya yaitu memanfaatkan platform digital untuk menyampaikan materi pelatihan, sehingga karyawan dapat belajar kapan saja dan di mana saja sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi program pengembangan kompensasi. Dan yang ketiga, alat komunikasi. Poin pentingnya yaitu menggunakan aplikasi atau platform digital untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara karyawan maupun antara manajemen dan karyawan,
sehingga mempercepat aliran informasi dan meningkatkan produktivitas kerja. Slide yang terakhir, yaitu kesimpulan dan rekomendasi strategis. Penerapan strategis manajemen sumber daya manusia yang tepat adalah kunci bagi perusahaan untuk mendapatkan keunggulan, kompetitif, dan mengelola sumber daya manusia yang berkualitas. Perusahaan perlu terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisien proses sumber daya manusia. Kesimpulan utamanya adalah strategi sumber daya manusia terintegritas mulai dari pengembangan kompetensi, pembangunan budaya organisasi, sistem kompensasi hingga pengelolaan talenta. Bekerja sama untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten, termotivasi, dan setia. Hal ini berdampak langsung pada kemampuan perusahaan untuk bersaing di pasar. Untuk rekomendasi strategisnya adalah 1. Terapkan strategi sumber daya manusia yang terpadu. Jangan melihat setiap aspek sumber daya manusia yang terpisah, melainkan integritas semuanya agar saling mendukung. Misalnya, sistem kompensasi yang kompetitif harus diimbangi dengan kesempatan pengembangan karir untuk meningkatkan retensi talenta. Yang kedua, sesuaikan dengan perubahan lingkungan. Pantau perkembangan pasar, tren industri, dan kebutuhan karyawan yang terus berubah sesuai dengan sumber daya manusia secara berkala. Dan yang ketiga, manfaat teknologi secara optimal. Jangan hanya menggunakan teknologi untuk menyederhanakan administrasi, tetapi juga untuk meningkatkan pelanggan, karyawan, dan pengembalian keputusan sumber daya manusia. Misalnya menggunakan analitik data dari sistem informasi sumber daya manusia untuk mengidentifikasi tren pergantian karyawan dan mengambil tindak pencegahan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.